Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan nama saya Niori Kamuni Harapon, NIM 2019-67022. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengetahuan bahan antimikroba, hari ini saya akan menjelaskan atau mereview kembali tentang dua pokok pembahasan. Tentunya dua pokok pembahasan kita pada hari ini atau pada kesempatan kali ini itu tentang kandungan bahan aktif antimikroba. Kalau misalnya pokok pembahasan pertama, kita akan membahas tentang kandungan bahan aktif mikroba pada moluska. Kalau pokok pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang kandungan bahan aktif mikroba pada ikan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk saja langsung ke topik pembicaraan kita. Nah, sebelum itu, teman-teman harus tahu dulu apa sih itu antimikroba. Karena kan memang full materi ini itu kita berbicara tentang antimikroba ya. Kemudian apa itu antimikroba? Antimikroba itu merupakan zat senyawa atau bahan aktif yang memiliki kemampuan untuk yang pertama membunuh bakteri atau mikroba, yang kedua menghambat bakteri atau mikroba. Ini ada dua dia punya istilah biasanya, yaitu yang pertama itu bakteriosidal, fungisidal, itu berarti dia membunuh mikroba. Entah itu dengan dia menyerang misalnya bagian-bagian dari mikroba tersebut, ataupun yang kedua itu bakteriostatik atau fungistatik, di mana dia menghambat pertumbuhan mikroba. Dari katanya statik, berarti ketika ada zat ini maka pertumbuhan mikroba ini tetap, jadi tidak ada pertumbuhan karena dia mencegah, dia menghambat gitu. Oke, teman-teman mungkin sudah mulai paham sedikit ya tentang apa itu antimikroba. Langsung saja kita bahas ke yang pertama, yaitu kandungan bahan aktif atau senyawa antimikroba yang terdapat pada moluska. Moluska hari ini kan moluska itu kan merupakan salah satu filum. Jadi jika diklasifikasikan berdasarkan, kalau misalnya moluska ini berdasarkan dia punya bagian tubuh atau dia punya tubuh. Kalau bertubuh lunak itu berarti termasuk moluska. Nah, pokok pembicaraan kita itu hari ini kita akan berbicara tentang moluska, yaitu sotong, cumi, dan gurita. Tanpa berlama-lama lagi, maaf sebelumnya, teman-teman pasti kan karena dongting ini kan adek kakak basudara nih. Jadi dongting ini hampir mirip. Ya itulah makanya mereka digolongkan ya. Cuman kadang kita sulit untuk membedakan mana itu sotong, mana itu cumi-cumi. Kalau gurita kan masih bisa. Nah, saya akan menampilkan satu gambar. Itu mungkin bisa menjelaskan tentang segalanya. Tentang dua cumi dan sotong ini. Nah, teman-teman bisa lihat, ini kalau misalnya kita lihat dari atas, secara morfologi, kalau cumi itu dia lebih, cumi yang A ya teman-teman, atau Loligo SP. Kalau cumi itu dia lebih, bisa dibilang dia agak kurus ya. Dia lebih kurus, lebih lonjong, dia berbentuk kayak silindris daripada sotong. Kalau sotong tuh sepertinya pipih, terus dia punya bagian atas itu lebih lebar. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa melihat gambarannya di sini, dan mungkin kita sekarang sudah bisa membedakan mana itu cumi-cumi, mana itu sotong. Kalau gurita, ya tetap gurita, karena ya gurita. Kalau gurita memang gampang ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu cumi-cumi atau Loligo SP. Nah, teman-teman, kalau di cumi-cumi atau Loligo SP, sebelumnya maaf, penulisan Loligo SP-nya salah, tidak sesuai tata nama penulisan nama ilmiah, binomial nomenclature, yang dimana harus miring ataupun dia harus ada garis bawah, karena memang di PowerPoint saya susah bikin miring, tidak tahu ada masalah apa. Cuma anggaplah ini logo SP-nya miring ya teman-teman. Nah, pada cumi-cumi atau logo SP, kita bisa dapat dua atau mungkin ada lebih ya, tetapi hari ini saya ingin membahas tentang dua kandungan bahan aktif atau senyawa aktif antimikroba, yaitu yang pertama alkaloid. Nah, alkaloid ini sebenarnya awalnya itu dia ada untuk melindungi cumi-cumi dari serangan predator.
Kenapa? Karena predator nih, terutama ikan, itu mereka tidak suka dengan senyawa alkaloid. Nah, tetapi ternyata setelah diteliti lebih lanjut, ternyata alkaloid ini dia juga bisa apa namanya? Dia bisa mencegah pertumbuhan dari mikroba karena alkaloid ini merupakan salah satu metabolit sekunder. Seperti yang tadi saya bilang, alkaloid ini dihasilkan oleh cumi-cumi untuk dia mencegah para predator. Nah, metabolit sekunder ini merupakan suatu senyawa yang dibentuk untuk situasi-situasi tertentu. Misalnya nih, kalau alkaloid ini kan dibentuk karena untuk melindungi diri, untuk cumi-cumi dia melindungi diri dari predator, maka dibentuk senyawa ini, alkaloid, yang dia dapat mencegah predator. Nah, metabolit sekunder itu senyawa-senyawa yang dia dibentuk dalam situasi tertentu. Sebenarnya contohnya kalau misalnya ada tekanan dan sebagainya. Nah, metabolit sekunder ini dia dapat menghambat pertumbuhan bakteri karena dia dapat menghambat sintesis dinding sel. Kenapa? Sintesis dinding sel itu berarti kan pembentukan dinding sel. Dinding sel itu kan merupakan salah satu bagian dari bakteri ya. Kemudian yang kedua itu dia mengubah permeabilitas membran melalui transport aktif. Kemudian yang terakhir dia menghambat sintesis protein. Nah, itu dari kandungan aktif yang pertama. Kemudian kandungan bahan aktif yang kedua yaitu cysteine atau AMPS. Maksudnya termasuk AMPS ya. Tinta cumi ini kan mengandung pigmen hitam ya atau melanin yang dimana dia berfungsi untuk mengikat protein melalui asam amino yang mengandung sulfur. Nah, asam amino yang mengandung sulfur ini adalah cysteine. Di mana diketahui juga cysteine merupakan salah satu peptida antimikroba atau antimicrobial peptides. Makanya dinamakan AMPS. Di mana AMPS ini dia dapat mengganggu metabolisme dan menghancurkan membran mikroba. Nah, itu dia dari cumi-cumi. Kita akan langsung lanjut ke yang kedua yaitu sotong atau sepia SP. Kalau sepia SP ini juga sekali lagi seharusnya ya miring ya teman-teman. Nah, melanin yang terdapat pada tinta sotong, astaga, maaf ibu dan teman-teman. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang cumi-cumi ini, di mana ada satu penelitian yang dilakukan tahun 2018 itu saya cek ya, itu dilakukan oleh 2018 itu dilakukan oleh Mayang Sari dan kawan-kawan. Itu mereka ternyata meneliti bahwa memang benar nih kalau misalnya cumi-cumi atau sotong ini dia punya kandungan bahan aktif ini seperti alkaloid dan cysteine, itu dia dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Dengan cara apa? Mereka meneliti mereka coba mengaplikasikannya pada bakteri Staphylococcus aureus, di mana saya mengambil kesimpulan bahwa mereka menggunakan Staphylococcus aureus untuk seperti mewakili jenis-jenis bakteri, mana bakteri gram positif dan gram negatif. Staphylococcus aureus itu kan gram positif. Nah, otomatis kalau gram positif itu kan dinding selnya itu lebih tebal ya, bisa dikatakan lebih tebal daripada gram negatif ya. Gram negatif itu tipis. Jadi kalau misalnya dia memang ampuh pada gram positif, berarti secara langsung memang dia ampuh pada gram negatif juga. Seperti gram negatif itu Escherichia coli, Salmonella dan sebagainya ya. Nah, ternyata terbukti memang terbentuk zona hambat sebesar 10 sampai 10,5 mm pada bakteri Staphylococcus aureus ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang tadi saya lupa ya teman-teman. Kita lanjut aja ke sotong atau CPSP. Nah, ternyata pada sotong atau CPSP ini ada yang dinamakan melanin. Melanin itu apa? Nah, melanin itu merupakan senyawa atau zat dari tinta sotong, di mana zat ini dia memiliki kemampuan mengabsorpsi logam dengan konsentrasi tinggi pada dinding sel bakteri. Yang dimana dinding sel bakteri ini dia mengandung banyak kation seperti Mg, Ca2+, kemudian Na+, dan K atau kalsium. Nah, ion-ion ini berguna bagi membantu enzim yang bertanggung jawab dalam hampir banyak sekali aktivitas bakteri.
Nah, ketika melanin ini dia menyerap nih salah satu komponen-komponen yang membantu aktivitas dari bakteri, koenzim ya, senyawa-senyawa MgCa dan Na+ ini, karena dia mengabsorpsi senyawa-senyawa ini, maka mengganggu kerja enzim dalam bakteri, sehingga otomatis dia punya pertumbuhan akan terganggu. Berarti bisa dikatakan bahwa kalau melanin ini dia menghambat ya, berarti apa? Bakteri statik atau bakteriostatik. Nah, kemudian diuji dengan apa? Ada penelitian yang dilakukan itu ternyata memang terbukti bahwa tinta melanin dari sotong atau sepia sp ini dia itu uh, dia menghambat pertumbuhan mikroba, yaitu mikroba apa? Escherichia coli atau E. coli. Di mana uh, di mana melanin atau tinta sotong ini dia menghambat pertumbuhan dengan cara apa? Dengan cara dia memperpanjang fase adaptasi. Nah, teman-teman kan tahu nih, dalam pertumbuhan mikroba atau dalam siklus hidup mikroba, ada itu kan grafik pertumbuhan mikroba, itu ada fase-fase. Salah satu fasenya itu kan fase adaptasi kan. Selain ada fase logaritmik, fase statis atau statik, kemudian ada fase menuju kematian dan sebagainya, fase pertumbuhan awal dan sebagainya. Itu ada fase adaptasi di mana mikroba masih mengadaptasi dengan dia punya lingkungan substrat ya. Nah itu, jadi tinta melanin ini dia bisa memperpanjang fase adaptasi. Nah, ketika dia memperpanjang fase adaptasi, otomatis dia pertumbuhan terganggu. Jadi, sebanyak pertumbuhan kalau misalnya dia punya fase adaptasi itu singkat ya. Kalau fase adaptasi singkat kan berarti dia pertumbuhan nanti secara cepat dan secara logaritmik. Kalau misalnya fase pertumbuhannya singkat, berarti itu bisa menghambat lah. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, itu gurita. Kalau gurita ini atau Octopus sp, dia itu ada dua senyawa aktifnya, yaitu yang namanya AMPS atau antimicrobial peptides, dan yang kedua ada pentapeptida AGNTK. Nah, kalau AMPS atau peptida antimikrobial ini, dia di gurita ada di mana sih? Dia ada di kapsul telur. Jadi AMPS ini dia terperangkap pada kapsul kapsul telur yang dimana dia memberikan perlindungan yang efisien terhadap mikroorganisme agar telur dari gurita itu dia tidak sampai kena atau sampai dijangkau oleh mikroba ya. Dengan cara bagaimana? Dia mempunyai kemampuan untuk mengganggu membran bakteri dan mencegah mikroorganisme mengembangkan resistensi. Resistensi ini apa? Resistensi itu merupakan kemampuan mikroba untuk dia bertahan nih dari istilah sederhananya serangan dari antimikroba misalnya. Jadi dia memiliki resistensi. Tetapi kan dengan AMPS ini dia mencegah sebelum mikroorganisme itu dia melakukan resistensi. Nah yang kedua ada pentapeptide AGNTK. Itu didapat dari mana? Itu dari penelitian Valeria dan dia punya kawan-kawan pada tahun 2020, di mana ternyata dia mengisolasi pentapeptide AGNTK pada jenis gurita Octopus vulgaris, yang ternyata secara signifikan nih dia memiliki aktivitas antimikroba pada bakteri apa? Yang pertama itu Staphylococcus aureus dan P. aeruginosa. Nah, kemudian kemampuan gurita dalam antimikroba itu dibuktikan dengan apa? Yang pertama itu adalah hasil penelitian zona hambat. Nah, ternyata dalam penelitian yang dilakukan itu positif bahwa ternyata ekstrak dalam hal ini mereka pakai jenis gurita Octopus aegina dan Octopus dolfusi, di mana konsentrasi 100% ini dia ternyata dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri Escherichia coli, kemudian Vibrio parahelminthus, Octopus aegina, kemudian Streptococcus pneumoniae, E. coli, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus sp. Mungkin lebih jelasnya di sini mungkin lebih jelasnya
Itu saja tentang moluska. Sekarang kita tanpa berlama lagi, namanya kita langsung lanjut ke ikan cakalang atau Katsonus pelamis ya. Dia punya nama ilmiah. Lagi nih seharusnya miringnya nama ilmiah. Nah, pada ikan cakalang itu dia punya kemampuan antimikroba. Ternyata setelah diteliti itu ada di 2 bagian dari ikan cakalang. Yang pertama itu telur. Telur dalam ikan cakalang itu lebih tepatnya hidrolisat protein telur. Hidrolisat protein telur ikan. Fermentasi hidrolisat protein telur ikan. Ternyata hidrolisat ini dia memiliki kemampuan anti mikroba atau dia bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri. Nah, di mana mereka langsung melakukan pengujian antibakteri, di mana ternyata aktivitas antibakteri dari hidrolisat ini dia positif atau memiliki kemampuan antimikroba ya pada bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Penggunaan dua bakteri ini kenapa? Karena E. coli itu kan mewakili bakteri gram negatif, sedangkan Staphylococcus aureus itu mewakili gram positif. Nah, kemudian hasilnya teman-teman bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia. Hasil hidrolisat protein ini dia punya pengujian terhadap bakteri E. coli, gram negatif, Staphylococcus aureus, gram positif. Nah, di sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi, kan teman-teman bisa lihat di sini ada kolom konsentrasi itu yang 0,25, 0,50. Nah, semakin tinggi konsentrasi, maka dia punya zona hambat semakin besar. Contohnya kita ambil pada Staphylococcus aureus. Nah, pada dia punya konsentrasi 0,25, terbentuk zona hambat 2,5. Sedangkan kalau 0,5 itu dia zona hambat 6,0. Berarti semakin tinggi konsentrasi dari hidrolisat ini, maka semakin besar juga zona hambatnya. Kita lanjut kedua, yaitu pada tulang ikan. Lebih tepatnya nih ya, kalau tulang ikan cakalang itu pada dia punya komposit Ag. Nah, seperti kita ketahui, ternyata tulang ikan ini juga mempunyai kemampuan sebagai salah satu antimikroba. Diketahui di mana? Diketahui itu pada uji aktivitas. Nah, jadi mereka melakukan uji aktivitas pada Staphylococcus aureus, pada bakteri gram positif, dan ternyata memang ada zona hambat yang terbentuk nih dari hasil komposit Ag atau sintesis Ag, sintesis perak dari ikan cakalang, tulang ikan cakalang. Dimana kan memang sebelumnya, sebelum mereka mensintesis itu mereka melakukan preparasi tulang ya, dimana dengan cara mengukus tulang ikan sebanyak 1 kg. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang kandungan atau bahan senyawa aktif antibakteri yang terdapat pada moluska dan ikan, lebih tepatnya ikan cakalang. Dan semoga saja penjelasan saya hari ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.